warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Azhara Panggabean. Saya ingin menjelaskan tentang pembelahan sel. Oke, pertama pembelahan sel adalah pembagian sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan. Tujuannya untuk mengganti sel yang rusak, mendukung pertumbuhan 4 perkembangan, mempertahankan efisiensi kerja sel, menghasilkan individu baru. Pembelahan sel terdiri dari pembelahan langsung. Pembelahan langsung itu ada amitosis, sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap pembelahan sel. Disebut juga dengan pembelahan biner. Terjadi pada sel prokariotik seperti sel bakteri dan cyanobacteria atau ganggang biru, dan eukariotik uniseluler. Bertujuan untuk membentuk individu baru. Tahapan ini di sini ada prokromosom melekat pada membran plasma, bagian DNA kromosom mulai bereplikasi, sel siap membelah kromosom dan kromatin. Sel salinannya tetap melekat pada membran plasma. Selamanya tetap melekat pada membran plasma. Terbentuk membran plasma yang menekuk ke dalam memisahkan kedua kromosom, terbentuk dua sel anak. Terbentuk membran plasma yang menekuk ke dalam memisahkan kedua kromosom, terbentuk dua sel anak. Itu adalah tahapan amitosis. Pembelahan ada juga pembelahan tidak langsung. Pertama itu ada mitosis. Jadi mitosis itu pembelahan tidak langsung terjadi setelah materi genetik digandakan. Terjadi pada organisme eukariotik multiseluler berdasarkan DNA ada tidaknya reduksi kromosom. Dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Pertama, mitosis. Mitosis merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom sama seperti induknya, yaitu 2N diploid. Yang kedua ada pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel somatik atau sel tubuh, misalnya sel penyusun akar rambut, kulit. Semua sel tubuh kecuali sel kelamin atau gamet. Tujuannya pertumbuhan, perkembangan, regenerasi, dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Sel-sel anakan yang dihasilkan akan membelah lagi dan menjalankan suatu siklus berulang kali yang disebut siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian proses yang terjadi sebelum sel membelah sehingga sel selesai membelah. Di luar siklus sel tidak aktif membelah namun fokus menjalankan fungsinya. Siklus sel terdiri interfase, yaitu fase persiapan sel sebelum membelah. Fase ini terjadi dari fase G1, fase S, dan fase G2. Fase M yaitu fase ketika sel melakukan pembelahan. Fase ini terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Tahapan pada fase mitosis itu ada profase. Jadi membran nukleus, benang kromatin di situ benang kromatin memendek membentuk klomatid yang akan berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus mulai menghilang, pembentukan benang spindle sentromer mulai bergerak memisah berlawan. Yang kedua ada prometafase. Di sini kromosom terlihat jelas, membran nukleus terregenerasi sehingga mitokondria dapat masuk ke nukleus. Kromatid dari setiap kromosom memiliki kinektor yang terletak pada sentromer. Kromosom melekat pada benang spindle melalui kinektor. Yang ketiga ada metafase. Di metafase ini mikrotubal terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekulator. Kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentromer. Setiap sentromer memiliki dua konektor yang masing-masing dikaitkan dengan nitrotobutua. Yang keempat ada anafase. Di sini anafase terjadinya karyokinesis, sel mengalami pemanjangan ukuran mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Pada akhirnya anafase kepada dua kutub sel memiliki jumlah kromatid yang sama. Dan fase yang terakhir adalah fase telofase. Telofase ini berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi dua sel anak. Kromatid menipis dan memanjangnya kromatid membentuk kromatin. Kromosom anakan diselimuti membran inti, nukleus terbentuk kembali, kromosom dekondasi. Selanjutnya ada sitokinesis. Sitokinesis itu merupakan pembagian sitoplasma yang menyebabkan sel sebagai menjadi dua bagian. Jadi sitokinesis ini adalah sel hewan, arah pemisahan terjadi dari luar ke dalam. Sitokinesis dari tumbuhan itu arah pemisah terjadi dalam keluar. Di meiosis itu merupakan pembelahan sel yang terjadi dengan tujuan untuk pembentukan gamet dan meningkatkan rekombinasi genetik. Terjadi pada sel gamet atau kelamin menghasilkan 4 sel anakan atau gamet dengan sifat yang tidak identik dengan induknya.
karena kromosomnya berbeda haploid. Berfungsi menjaga agar kromosom tidak bersifat ganda dan kelangsungannya spesifik terjaga. Di sini di meiosis ini terjadi dua fase seperti fase di mitosis. Di mitosis dan meiosis terjadi fasenya sama. Perbedaannya karena meiosis ini terjadinya dua fase. Ada juga gametogenesis pada hewan. Jadi proses pengembangan sel gamet, ovum, dan sperma diploid 2N menjadi haploid N melalui proses spermatogenesis dan oogenesis. Bisa kita lihat di sini akan ada penjelasannya, tabel perbedaannya pada pertumbuhan. Pada pertumbuhan mikrosporogenesis. Di tahapan megasporogenesis ini, di sini kita bisa melihat gambarnya dan ini adalah PPT-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.